Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarnya binatang dari perut bumi yang akan berbicara kepada seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia kecuali akan diajak bicara oleh binatang ini. Dan fitnatud dabbah ini, ataupun fitnah binatang yang melata, yang bisa bicara dan memberikan tanda kepada mukmin dan kafir, ini tanda-tanda alamat yang berbeda dengan tanda-tanda alamat sebelumnya. Karena tanda-tanda ini sangat asing sekali. Kalau kita melihat Dajjal, maka Dajjal jelas turunan dari Bani Adam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Begitu juga tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah turunan Bani Adam, turunan daripada Yafis ibn Nuh, dan mereka tidak mungkin masuk baik ke Mekah, ke Madinah, ataupun Baitul Maqdis. Tapi binatang ini bukan dari keturunan Bani Adam, dan dia bisa masuk ke Mekah, bahkan juga keluarnya dari Mekah atau dekat dengan Mekah, dan juga dia bisa masuk ke Madinah, bahkan ke Baitul Maqdis. Sehingga alamah kiamah yang kita akan jelaskan ini lebih aneh daripada alamah sebelumnya. Tapi ini bukan dongeng, ini kenyataan yang akan berlaku di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kejadian ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia dengan datangnya dukhan. Dukhan adalah asap yang hitam yang tebal dan masuk kepada seluruh rumah-rumah manusia, masuk ke gang-gang kota, masuk ke desa-desa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Allah menyebutkan bahwa kelak akan ada dukhan, walaupun sebagian para sahabat khilaf. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dukhan ini pernah terjadi kepada orang-orang Quraisy. Tapi pendapat beliau dibantah oleh pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa dukhan itu maksudnya alamah min alamati sa'ah, satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yaghshan nas hadza adzabun alim, seluruh manusia akan pingsan karena ini azab yang sangat pedih sekali. Ketika itu manusia diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kesempatan manusia untuk kembali kepada Allah, tapi rupanya sama sekali tidak berpengaruh dukhan itu kepada kesadaran orang-orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa setelah Nabi Isa bin Maryam meninggal dunia, maka manusia di atas puncak kehebatan, kesuburan, kenyamanan. Manusia kaya di mana-mana, tumbuhan tumbuh di mana-mana, buah-buahan di mana-mana, binatang ternak di mana-mana. Sehingga Nabi SAW mengatakan, tuba liman aish ba'dal masih, beruntung orang-orang yang hidup setelah Al-Masih Ibn Maryam, karena mereka hidup luar biasa. Sampai pada waktu ketika mereka tertidur, tidur pulas, kemudian datanglah waktu subuh, seluruh manusia bangun. Orang-orang yang beriman sebagaimana aktivitas mereka melaksanakan sholat subuh. Mereka berangkat dari rumah-rumah mereka ke masjid. Tetapi selepas sholat subuh, matahari tidak kunjung muncul.
Kemudian orang-orang pun bertanya, jam berapa ini? Maka orang-orang menjawab, ini sudah siang, sudah pun duhur, tapi matahari tetap gelap. Kemudian ditunggu lagi sampai asar, matahari nggak muncul juga. Sampai akhirnya yang harusnya matahari itu di waktu tenggelamnya, tiba-tiba matahari muncul, tapi bukan dari arah terbitnya, muncul dari arah barat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadi khilaf para ulama, mana yang lebih dahulu antara matahari terbit dari arah barat ataukah kemunculan dabatul ard, binatang besar yang akan berbicara kepada manusia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa munculnya binatang itu 1 atau 2 hari setelah terbit matahari dari barat. Ada yang mengatakan binatang itu muncul dulu, baru 1-2 hari muncul matahari terbit dari barat. Allahu a'lam mana yang lebih dahulu, tapi tidak jauh jaraknya antara sehari atau 2 hari antara kemunculan binatang dengan terbitnya matahari. Tapi yang jelas ikhwatu fiddin, ketika matahari terbit diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk terbit dari barat, ikhwan, antum harus paham bahwa ketika matahari tenggelam, matahari tidak mengelilingi bumi sebagaimana pelajaran yang ma'ruf antum pelajari di sekolah-sekolah. Tapi matahari itu menghadap Allah untuk minta izin, hampir-hampir dia tidak diberi izin untuk terbit kembali dari arah terbitnya. Setiap hari mereka datang kepada Allah dan sujud, kemudian minta izin untuk tidak terbit, tapi Allah mengatakan tetaplah kau terbit dari arah timur. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan matahari untuk terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat, subhanallah, seluruh manusia yang mukmin semakin kuat imannya, yang kafir semuanya masuk Islam. Yusaddiqul kadhib, tiba-tiba para pendusta menjadi jujur. Wa yu'minul kafir, tiba-tiba orang kafir beriman. Tapi apa manfaat keimanannya ketika itu? Karena terbitnya matahari dari arah barat itu liyahya man hayya am bayyinatin wa yuhlika man halaka am bayyinatin. Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan keimanan orang yang sebelumnya beriman dan akan menghancurkan orang-orang yang sebelumnya kafir dan tidak beriman. Ketika itu para duat, para da'i, para ustaz yang biasa mengajak manusia ke dalam Islam, yang biasa mengajak manusia kepada kebaikan dan ibadah kepada Allah, semuanya terhenti, tidak ada dakwah lagi. Kenapa? Percuma. Kalaupun dia berdakwah, kemudian manusia masuk ke dalam dakwahnya, beriman kepada Allah, tidak bermanfaat keimanannya. Ma'asyiral muslimin, inilah yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idzal waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabatul ard tukallimuhumun nas, tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila ketetapan Allah sudah terjadi kepada mereka, adab Allah sudah terjadi kepada mereka, maka ketika itulah kami keluarkan dabatun minal ard, binatang yang keluar dari perut bumi, tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka. Sesungguhnya manusia, mereka dengan tanda-tanda kebesaran kami tidak yakin. Setelah itu muncul dabah. Lah dabah ini tugasnya yang pertama kali adalah memberikan stempel. Kalau dia seorang mukmin akan distempel dahinya, kemudian keluar cahaya. Kalau dia orang kafir akan diberi tanda di hidungnya sehingga menjadi gelap.
ketika itu nama-nama manusia terangkat, tidak ada orang memanggil dengan namanya. Panggilan ketika itu cuman ada dua, ya mukmin wa ya kafir. Itu saja. Sampai dijelaskan dalam hadis yang sahih, kata-kata ini menyebar di pasar-pasar. Jadi kalau antum berjualan kemudian mengambil barang dari orang kafir, antum akan mengatakan, saya mengambil barang itu dari si kafir. Kata orang kafir, saya membeli barang itu dari si mukmin. Sudah tidak ada lagi nama-nama, yang ada mukmin dan kafir saja. Subhanallah. Tetapi sudah biasa, tidak sakit hati. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan fokus membahas misteri tentang binatang yang bisa bicara ini. Kan ini pembahasan panjang, mohon sabar. Ma'asyiral muslimin, tadi saya sudah katakan bahwa munculnya binatang ini berdekatan dengan terbitnya matahari dari barat, entah 1 hari atau 2 hari. Dan apabila telah terkumpul munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari arah barat, munculnya Dabatul Ar, maka ketika itu tidak manfaat lagi iman seseorang, kecuali sebelumnya dia telah beriman. Tapi kalau sebelumnya tidak pernah beriman, kemudian tiba-tiba beriman, atau dia beriman tapi tidak melakukan kebaikan, maka ketika itu taubat tidak lagi diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal seperti apa binatang ini sebenarnya, bagaimana rupanya. Terjadi pendapat-pendapat banyak para ulama, walaupun sebagian pendapat ini dhaif, mengambil hadis-hadis yang dhaif, ataupun pendapat-pendapat lemah dan tidak berdasar. Tapi sebagai pengetahuan kita akan jelaskan, supaya ketika antum membaca sebuah makalah entah di medsos, antum tahu ini penjelasan gak benar. Yang pertama, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa binatang yang akan muncul di akhir zaman adalah min fasilati naqati Saleh, anak unta Nabi Saleh yang lari ketika hendak dibunuh oleh kaum Tsamud. Kita tahu bahwa di antara mukjizat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, mampu mengeluarkan unta bunting dari batu. Itu mukjizatnya. Lah ketika unta ini keluar kemudian melahirkan anaknya di hadapan kaum Tsamud, dan mereka merasakan nikmat yang luar biasa dengan sebab mukjizat unta Saleh ini, akhirnya mereka kufur dan belakangan kemudian menyembelih unta Saleh. Ketika ibunya sudah disembelih oleh kaum Tsamud, maka anaknya ini yasruh, berteriak, kemudian lari dan masuk ke dalam lubang, kemudian tertutup batunya dan tidak pernah keluar. Sebagian para ulama, keluarnya kelak di akhir zaman sebagaimana isyarat dari firman Allah Azza wa Jal, akhrajna, kami keluarkan dabatun minal ard, binatang yang keluar dari perut bumi tadi. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain, bahwa binatang yang bisa bicara adalah jassasah. Anda ingat ketika saya bercerita tentang hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari yang membawa 30 awak kapal, kemudian terdampar karena kapalnya diombang-ambingkan ombak, terdampar di sebuah pulau, kemudian masuk ke dalam hutan, tiba-tiba bertemu dengan jassasah. Jassasah adalah binatang yang tidak tahu mana depan mana belakang, berbulu semuanya dari atas sampai ke bawah, dan bisa bicara. Tapi hanya berdialog sekali dengan Tamim Ad-Dari, karena kemudian jassasah ini mengisyaratkan supaya Tamim dan rombongannya menemui seseorang yang di Borgol,
yang belakangan kata Nabi SAW, innahu dajjal, orang yang kau temui itu wahai Tamim adalah Dajjal. Maka yang dimaksud binatang yang bicara itu adalah jasasa yang pernah ditemui oleh sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa binatang itu adalah ular yang pernah menghalang-halangi orang-orang Quraisy ketika hendak merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali. Karena kita tahu ketika Nabi SAW berusia remaja belasan tahun, terjadi banjir. Banjir ini merobohkan sebagian bangunan Mekah. Kemudian orang-orang Quraisy membangun lagi Ka'bah, tetapi karena kurang dananya, karena mereka mewajibkan bahwa dana untuk membangun Ka'bah harus dari dana yang halal, sehingga tidak terkumpul banyak. Makanya tidak bisa menyelesaikan pembangunan Ka'bah seperti bangunan Ibrahim. Makanya mereka hanya bisa menyelesaikan separuh saja, dan separuhnya kemudian diberikan tembok yang kita kenal dengan Hijr Ismail. Sebenarnya itu bagian daripada Ka'bah. Lah ketika orang Quraisy ini hendak merobohkan dan membangunnya, tiba-tiba ada ular. Mereka takut. Kemudian tiba-tiba Allah mengutus burung dan mengambil ular itu, kemudian diterbangkan entah kemana. Maka orang-orang Quraisy mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran, karena tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Mulailah mereka merobohkan Ka'bah dan membangunnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa dabah itu adalah ular yang pernah menghalang-halangi orang Quraisy ketika membangun Ka'bah. Ini tiga pendapat. Kemudian pendapat yang lain, tetapi pendapat ini sangat lemah, bahwa yang dimaksud dabah adalah manusia yang selalu mengingkari kemungkaran, memberantas kesyirikan, memberantas orang-orang yang menyelisih sunnah Rasul, memberantas orang-orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa besar. Kalau memang ini dabah, berarti sudah muncul setiap hari. Dai-dai banyak, berarti dai itu dabah kan begitu. Termasuk saya, gak terima saya. Masa saya dikatakan dabah gitu kan. Jadi yang dimaksud ini dhaif sekali, karena bagaimanapun dabah itu diisyaratkan kepada binatang, bukan kepada manusia. Ini pendapat yang lemah, nggak usah diambil. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dabah itu ismul jinsi, nama jenis, bahwa seluruh binatang yang melata itu namanya dabah. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan tentang robohnya singgasana Sulaiman, ketika itu digerogoti dabah, binatang-binatang melata. Jin tidak tahu kalau Sulaiman itu mati. Baru setelah ada dabah, binatang itu yang menggerogoti singgasananya, Sulaiman roboh, kemudian barulah jin tahu, oh kalau dari dulu Sulaiman mati, tentu kami tidak dihinakan terus bekerja seperti ini. Menunjukkan bahwa jin tidak tahu yang gaib. Dan yang terakhir, ada yang mengatakan bahwa dabah ini memiliki seluruh sifat binatang. Ini yang aneh. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jurayj dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, bahwa dabah itu ra'suha ra'su thaurin, kepalanya seperti banteng. Kemudian ainuha ainul khinzir, matanya seperti mata babi. Wa udhunuha udhunu filin, dan telinganya seperti gajah. Wa qarnuha qarnu ailin, tanduknya seperti rusa. Wa unukuha unuqa ni'amatin, dan lehernya seperti leher-leher burung unta. Wa sadruha sadru asadin, dadanya seperti dada harimau, dada asad, singa. Wa launuha launun namar, dan warnanya seperti harimau. Wa khasiratuha khasiratu hirrin,
dan rusuknya seperti rusuk kucing. Wa dzambuha dzambu kabsin, ekornya seperti kabs. Kabs itu kambing gibas, kambing yang wol, yang berbulu itu. Wa qawaimuha qawaimu ba'irin, dan tingginya seperti unta.